Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Rafi. Saya dari kelas 10 Akal Islamic School. Saya di sini ingin berdebat yang bermosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Yang seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar, memiliki sumber daya keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Namun, secara kasat mata yang terjadi justru cenderung underdeveloped condition pada sektor ini. Idealnya, Indonesia membuktikan bahwa ia merupakan negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengolahan potensi kepulauan dan kelautan sebagai aset nasional yang strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan. Selama 32 tahun masa Orde Baru, potensi kelautan kita masih terninak bobokan parlementer, pembangunan bidang kelautan dan perikanan masih sangat minim. Oleh karena itu, muncullah inovasi baru, yaitu konsep blue economy atau ekonomi biru. Terminologi blue economy merupakan dinamika pemikiran konsep pembangunan terbaru yang kini sedang berkembang dengan mengandalkan sumber daya laut atau perairan yang berlandaskan pada 3 pilar terintegrasi, yaitu ekosistem, ekonomi, dan sosial. Istilah blue economy tersebut telah diangkat dalam berbagai kerjasama internasional seperti pada pertemuan tingkat senior official meeting atau SOM for the Asia Pacific Economic Cooperation APEC. Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik 3 kepentingan, yakni pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan penyehatan lingkungan. Ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara keseluruhan. Sumber daya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional. Terdapat beberapa sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan guna memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia, yaitu kekayaan sumber daya hayati yang dapat diperbarui, hasil-hasil perikanan non-hayati, mineral, minyak bumi, dan gas, energi kelautan, energi pasang surut, gelombang ocean thermal energy conservation (OTEC), serta jasa-jasa kelautan lainnya. Namun, tanpa pembenahan dan peningkatan teknologi pengelolaan, pola pemanfaatan yang baik, serta wawasan dan kebijaksanaan pemimpin, semua itu tidak akan membuat banyak arti bagi kemakmuran rakyat. Namun, tanpa masa depan visi Indonesia dalam eksistensinya sebagai negara kepulauan tidak hanya tergantung pada semua gagasan dan kebijaksanaan generasi kepemimpinan hari ini, tetapi juga pada kemampuan kita mempersiapkan generasi kepemimpinan berikut untuk melanjutkan dan mengembangkan secara produktif dan inovatif. Jadi, setelah kita simpulkan di sini adalah sebenarnya untuk penggunaan konsep baru ekonomi biru itu di Indonesia ini masih sangat tidak efektif karena dari segi ekonomi kita itu masih kurang dan teknologi kita itu di sini masih kurang. Sehingga kita perlu pemikiran yang lebih luas gimana caranya mengembangkan pemikiran kita supaya luas dan teknologi kita supaya lebih berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.